Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat ya, serta pemirsa dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semuanya dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salam taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada setiap pengikut beliau yang istiqamah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema dalam kajian kita, yaitu temanya dosa jariyah, bahaya dan cara bertaubat darinya. Ya, dosa jariyah, bahaya dan cara bertaubat darinya. Ya. Nah, kenapa kita harus waspada dari dosa jariyah ini? Ya. Karena di antara yang berbahaya dari dosa jariyah ini, dosanya akan terus mengalir kepada kita, kita akan terus memanen dosa tersebut meskipun kita sudah meninggal. Jadi antum bayangkan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita sudah meninggal gitu. Tapi ya, ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, ternyata kita tetap tuh mendapatkan transfer dosa, tetap mendapatkan saluran dosa gitu. Ya. Apa penyebabnya? Kok bisa begitu ya? Maka pada kesempatan ini kita akan pelajari begitu ya. Apa itu dosa jariyah gitu kan? Apa bahaya dan bagaimana cara bertaubat darinya? Ya, bagaimana agar kita nanti setelah kita wafat kita tidak lagi mendapatkan transfer dosa begitu. Ya, yang kita harapkan adalah kita meninggalkan jejak itu berupa amal jariyah gitu. Berupa amal jariyah gitu. Sedangkan dosa jariyah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, Jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak asing dengan istilah amal jariyah gitu kan. Ada sedekah jariyah gitu kan. Ada macam-macam gitu ya. Dimana ketika kita beramal soleh ya, melakukan suatu perbuatan, kita tetap mendapatkan akibat dari amal baik tersebut ketika kita sudah wafat begitu ya. Maksudnya kita tetap mendapatkan transfer pahala meskipun kita sudah wafat. Ya. Jadi pahalanya itu akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanun qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw walidin shalihin yad'u lah." Ya. Kata Nabi SAW, apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh senantiasa mendoakan keduanya. Ini diriwayatkan oleh Muslim gitu. Jadi ini adalah di antara bentuk dari amal jariyah yang bisa kita tinggalkan gitu kan. Ketika kita meninggal dunia itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya gitu. Ya, ini bisa mendapatkan transferan pahala kita dari amal-amal tersebut ya, meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, sebagaimana ada pahala yang terus mengalir ketika kita sudah wafat, maka ada juga keburukan yang dampaknya akan terus kita rasakan meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang dikenal dengan istilah dosa jariyah gitu. Yang dikenal dengan istilah dosa jariyah gitu. Nah, istilah dosa jariyah ini memang bukan istilah khusus misalnya dalam lafaz hadis. Namun ini adalah maknanya dapat difahami gitu. Karena di dalam hadis, dalam dalil-dalil itu menunjukkan indikasi adanya dosa jariyah begitu, ya. Ini menunjukkan
akan adanya dosa jariah. Sebagaimana adanya amal jariah, maka ada juga kebalikannya dosa jariah. Ya. Nah, apa itu dosa jariah, hadirin? Apa itu dosa jariah? Ya. Dosa jariah itu secara sederhana ini adalah dosa yang terus memberikan dampak kepada seseorang, ya, di mana dosa itu menjadi sebab orang lain melakukan keburukan tersebut gitu, atau melakukan suatu keburukan. Ya. Jadi ketika kita melakukan suatu dosa begitu, yang melakukannya itu bukan hanya kita, akan tetapi ternyata efeknya itu ada kepada orang lain. Apa itu efeknya? Ternyata orang lain juga mengikuti jejak kita begitu. Apa yang terjadi? Karena mereka terinspirasi dari keburukan yang kita lakukan, akhirnya mereka juga ikut melakukan keburukan sebagaimana yang kita lakukan. Jadi ya, kaitannya bukan hanya lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hubungan kita kepada manusia, di mana dia mengikuti apa yang kita lakukan, padahal itu adalah sebuah keburukan, padahal itu adalah sebuah kemaksiatan. Gitu. Nah, inilah ya di antara sebab ya kenapa dosa jariah itu ada gitu. Ya. Jadi dosa yang kita lakukan itu bukan hanya berkaitan dengan dampak pada saat itu saja, akan tetapi ada dampak kelanjutannya gitu. Efek yang ditimbulkan itu ada gitu loh. Makanya kalau seseorang itu menjadi pelopor kesesatan, seseorang menjadi pelopor kemaksiatan, gitu kan, pelopor suatu keburukan, kemudian dia diikuti, maka itulah ya bisa menjadi pemicu adanya dosa jariah, bisa menjadi pemicu adanya dosa jariah. Ya. Meskipun kemudian ya orang tersebut sudah meninggalkan gitu, yang menjadi pelopor itu sudah meninggalkan kemaksiatan tersebut, keburukan tersebut, tapi ia tetap diikuti, maka orang tersebut masih berpeluang mendapatkan transferan dosa gitu. Masih berpeluang, sangat berpeluang sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin," kata Allah. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu telah kami kumpulkan di dalam kitab yang jelas, kata Allah. Ini surah Yasin ayat 12. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat amal yang kita lakukan, akan tetapi apa? Jejak atau pengaruh yang ditinggalkan dari amal tersebut. Ya. Ketika antum melakukan amal soleh, itu ada jejaknya, bekasnya ada, gitu kan? Bisa jadi di antara jejaknya itu adalah kebaikan itu kemudian menginspirasi orang sehingga orang mengikuti jejak kebaikan yang antum lakukan. Tapi sebaliknya, ketika antum melakukan suatu keburukan, gitu kan? Maka bisa jadi dari keburukan itu orang terinspirasi juga untuk melakukan perbuatan yang serupa. Sehingga antum di sini menjadi pelopor keburukan. Jadi pelopor keburukan menjadi inspirator di dalam keburukan. Ini bahayanya gitu. Ini bahayanya. Oleh karena itu, sebelum antum melakukan keburukan, sebelum antum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, coba antum pikirkan. Coba antum renungkan apa yang antum lakukan. Dan apa yang akan terjadi ketika antum melakukan perbuatan tersebut? Apa yang akan terjadi ketika antum melakukan perbuatan tersebut? Ya. Jika yang antum lakukan itu kebaikan, maka itu bisa menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Tapi kebalikannya, ketika yang antum lakukan itu keburukan, itu bisa menjadi sebab bagi orang lain melakukan keburukan tersebut gitu. Meskipun kita sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini perlu anak kasih catatan gitu. Perlu anak kasih catatan. Tidak semua dosa itu bisa disebut sebagai dosa jariah. Tidak semua dosa itu bisa disebut sebagai dosa jariah gitu. Kapan dia menjadi dosa jariah? Yaitu ketika kemaksiatan yang kita lakukan, ketika keburukan yang kita lakukan itu menjadi sebab orang melakukan keburukan atau diikuti oleh orang lain. Itu dia baru bisa menjadi dosa jariah. Tapi kalau toh hanya kita melakukannya tanpa diikuti oleh orang lain, maka itu tidak menjadi dosa jariah gitu. Tapi kalau kita melakukannya dan diikuti oleh orang lain dan menjadi inspirasi bagi mereka, maka itu akan menjadi dosa jariah, akan menjadi dosa jariah. Oleh karena itu, di zaman media sosial ini agak mengkhawatirkan sebetulnya.
di mana orang itu dengan mudah memperlihatkan keburukan yang ia lakukan, dengan mudah dia menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dengan mudah dia mempublikasikan, mengundang orang untuk melakukan perbuatan keburukan serupa gitu. Di mana sebagian orang itu ketika dia berbicara tentang penyimpangan seksual, di situ mereka mengaitkannya dengan isu HAM gitu. Kemudian ketika mereka berbicara tentang ya jilbab dan lain sebagainya, mereka kaitkan juga dengan isu HAM. Nah, ketika ada orang kemudian terpengaruh dengan pemikiran mereka ini dan mengikuti mereka itu menjadi inspirator di dalam keburukan, maka akhirnya dia akan terus tuh panen pahala. Orang yang pertama kali menyebarkan keburukan, mengajak orang lain pada keburukan, menjadi inspirasi di dalam keburukan, maka dia akan menjadi ya inspirator, menjadi orang yang akan ditimpakan kepadanya keburukan-keburukan orang setelahnya akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ya, antum bayangkan siapa yang pertama kali melakukan kejahatan pembunuhan di permukaan bumi? Ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam, salah satu anaknya Nabi Adam. Maka karena anak Nabi Adam ini yang pertama kali melakukan keburukan berupa pembunuhan, penghilangan nyawa, maka salah satu anaknya Nabi Adam ini terus akan mendapatkan transfer pahala akibat dari perbuatan tersebut. Ya. Jadi sampai sekarang terjadi pembunuhan, maka anaknya Nabi Adam itu salah satunya terus mendapatkan transfer dosa gitu. Karena menjadi pelopor terjadinya kemaksiatan. Oleh karena itu, inilah diantara bahaya dari dosa jariyah. Dosa jariyah. Jemaah makin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melihat dalil-dalil tentang dosa jariyah, ya. Dalil yang menunjukkan akan adanya dosa jariyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu, kutila lahu mithlu ajri man 'amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu, kutiba 'alaihi mithlu wizri man 'amila biha, wa la yanqusu min awzarihim syai'un." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat suatu sunnah yang baik di dalam Islam, lalu sunnah itu diamalkan setelahnya gitu, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun gitu loh. Jadi ini menjadi amal jariyah gitu. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang membuat suatu sunnah yang buruk di dalam Islam, menjadi contoh buruk di dalam Islam, lalu sunnah itu diamalkan setelahnya, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang membuat suatu sunnah yang baik dalam Islam, maksudnya adalah siapa yang mencontohkan satu sunnah baik dalam Islam, menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sudah ditinggalkan, mengajarkan sunnah Nabi SAW yang mulai ditinggalkan, kemudian mengokohkan di dalam dirinya dari sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan. Kemudian ternyata dari dia menghidupkan sunnahnya Nabi, mengajarkan sunnahnya Nabi kepada orang lain, mencontohkan sunnah Nabi kepada orang lain, dengan itu kemudian sunnah Nabi diikuti, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala dari apa yang dia amalkan, dan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya di dalam kebaikan. Begitupun sebaliknya, kata Nabi SAW, siapa mencontohkan satu keburukan di dalam Islam, menjadi pelopor kemaksiatan, menjadi inspirator di dalam kemaksiatan, ya, lalu orang mengikutinya karena dia menginspirasi orang lain di dalam kemaksiatan, maka orang itu akan mendapatkan dosa dari apa yang ia lakukan, termasuk dosa orang yang mengikutinya juga dia mendapatkan transferan begitu, tanpa menguranginya sedikit pun, kata Nabi SAW, tanpa menguranginya sedikit pun. Maka ini adalah di antara bahaya yang akan ditimbulkan apabila kita menjadi inspirasi di dalam keburukan. Bahaya nggak? Sangat bahaya. Itu sangat berbahaya sekali gitu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas sedikit berkaitan dengan pemahaman yang keliru berkaitan dengan sunnah hasanah di sini. Apa maksudnya sunnah hasanah di sini? Ya, sanna fil Islam gitu. Apa maksudnya gitu? Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, makna sanna fil Islami yakni
hayya sunnatan wa azharaha wa barazaha mimma qad yakhfa 'ala an-nas fad'u ilaiha wa yuzhiruha wa yubayyinuha fayakunu lahu minal ajri mithlu ujuri atba'ihi fiha wa laysa ma'naha liibtida'a fid din. Kata Syekh bin Baz, ya, makna sunnah fil Islam, ya, atau sunnah hasanah di sini adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menampakkannya dan memunculkannya setelah sunnah tersebut samar bagi manusia, setelah sunnah tersebut menjadi asing di tengah-tengah manusia. Kemudian ia mengajak kepadanya, menampakkannya dan menjelaskannya, sehingga ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya, bukan maksudnya membuat perkara baru di dalam agama, karena Nabi SAW mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat gitu. Maka sunnah hasanah di sini, ya, bukan membuat ibadah atau ajaran baru, bukan membuat amalan-amalan baru. Jadi ini maksud dengan sunnah hasanah di sini adalah menghidupkan, menampakkan dan mengajak orang lain untuk kembali kepada sunnah yang memang telah disyariatkan, yang memang sudah disyariatkan gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan misalnya, bang, siapa yang membuat satu sunnah yang baik dalam Islam lalu sunnah tersebut diamalkan setelah ini, bukan membuat amalan-amalan baru gitu, akan tetapi maksudnya adalah mengajak orang lain kembali kepada sunnah, yang menghidupkan sunnahnya Nabi gitu kan, menampakkannya, mengajarkannya. Itu maksudnya, bukan membuat amalan-amalan baru gitu. Kan ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ya misalnya maulid misalnya itu kan sunnah yang baik, sunnah hasanah gitu. Kemudian peringatan Isra Mi'raj gitu, peringatan nuzulul Quran, mereka mengatakan itu adalah sunnah hasanah. Padahal yang dimaksud dengan sunnah hasanah di sini adalah sunnah yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman itu mulai ditinggalkan oleh manusia. Dan karena mulai ditinggalkan manusia, ada tuh yang menjadi pelopor agar bagaimana sunnah itu kemudian terangkat dan dikenal lagi oleh masyarakat, kemudian diamalkan. Itulah yang dimaksud oleh hadis ini gitu. Bukan malah sebaliknya, kita membuat amalan-amalan baru, membuat bid'ah baru sehingga orang melakukan bid'ah tersebut. Bukan itu maksudnya gitu. Dan perlu kita camkan, ya, justru dalam hadis ini ada ancaman bagi orang yang membuat bid'ah baru gitu. Orang yang membuat acara-acara bid'ah, orang yang melahirkan amalan-amalan bid'ah, justru mereka itu menjadi contoh keburukan. Karena kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Sehingga seseorang yang menjadi pelopor hadirnya kebid'ahan, menjadi pelopor munculnya amalan-amalan bid'ah, maka dia akan mendapatkan transfer dosa gitu, berangkat dari bid'ah yang orang kerjakan. Misalnya di suatu daerah gitu, nggak ada nih amalan-amalan bid'ah, kemudian datang orang kemudian melakukan ritual bid'ah di situ, membuat acara-acara bid'ah di situ, kemudian itu menjadi sesuatu yang mengakar, maka orang itu akan dapat tuh transfer dosa karena berkaitan dengan bid'ah yang dilakukan. Ahli bid'ah akan mendapatkan transferan dosa dari kebid'ahan yang dilakukan oleh masyarakat, berangkat dari bid'ah yang ia perintahkan atau contohkan. Begitu juga seseorang yang mengajarkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontohkan sunnahnya Nabi SAW, dia akan mendapatkan transferan pahala yang banyak karena dia berusaha mengajarkan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam yang mulai ditinggalkan. Sedangkan dalam hadis ini juga yang menjadi poinnya itu adalah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu. Siapa yang membuat suatu jalan atau kebiasaan buruk lalu diamalkan setelahnya gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu bisa menjadi sebab tersebarnya keburukan, kebid'ahan, kesyirikan, tersebarnya kemaksiatan. Oleh karena itu, jika seseorang itu menjadi pelopor suatu kemaksiatan atau menghidupkan keburukan yang sudah lama ditinggalkan, atau mengajak manusia melakukan keburukan yang sebetulnya sudah lama ditinggalkan, misalnya kita ini udah hijrah gitu, tapi tiba-tiba ada teman kita, yuklah gitu, kita misalnya kembali lagi lah ke zaman kita muda gitu, maksudnya melakukan keburukan-keburukan di masa muda gitu, minum minuman keras gitu, menggunakan narkoba, melakukan kemaksiatan ini dan itu gitu kan, maka temannya itu bisa menjadi pelopor kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau ada teman yang seperti ini yang mengajak kita pada keburukan, jauhi sudah, jauhi. Kenapa? Karena itu bisa menjadi pelopor di dalam kemaksiatan. Dan kalaupun ada kita dapati orang seperti itu, kita ingatkanlah, kita kasihan dengan dia gitu. Khawatirnya nanti akan banyak orang yang
terprovokasi, terpengaruh dari ajakannya itu, kemudian melakukan keburukan tersebut. Ya, kita kasihan dengannya justru, ya kita kasihan gitu. Jamaah mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun gitu. Supaya mereka memikul dosa-dosanya dengan sempurna pada hari kiamat, kata Allah, dan sebagian dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan tanpa pengetahuan. Ingatlah sungguh buruk apa yang mereka pikul. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat ada orang yang memikul dosa-dosanya dengan sempurna. Ada orang yang memikul dosa-dosanya, keburukannya, kemaksiatannya dengan sempurna. Namun ketika di dunia dia menjadi pelopor kemaksiatan. Dia nggak mau sendiri di dalam maksiat gitu. Dia menarik orang lain di dalam kemaksiatan tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, selain dia memikul dari dosa-dosanya secara sempurna, nanti dia juga akan memikul dosa-dosa orang yang ia sesatkan. Dia akan juga memikul dosa-dosa orang yang ia sesatkan. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a ila dhalalah", barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, mendakwahkan pada kesesatan, kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak pada kesesatan, mendakwahkan pada kesesatan, mengikutkan orang lain di dalam keburukan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun gitu. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Oleh karena itu, sebetulnya ketika kita berbicara dalam masalah dosa jariyah ini, sebenarnya cakupannya luas sekali gitu. Dia bukan hanya berlaku di dalam kemaksiatan yang jelas kemaksiatan, akan tetapi berlaku juga pada para da'i, para ustadz yang mengajarkan kebid'ahan, yang mengajak lain orang kepada bid'ah, ya, maka itu juga bisa menjadi sumber dosa jariyah gitu. Padahal kita perhatikan amalan-amalan bid'ah itu secara zahirnya itu bagus gitu. Akan tetapi kalau ditimbang dari Al-Quran dan Sunnah, dia itu menyimpang. Kenapa? Gak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal secara zahirnya itu bagus gitu, tapi secara hakikatnya itu dia menyimpang dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang yang mengajak kepada bid'ah, orang yang mengajak kepada kesyirikan, orang yang mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka dia bisa menjadi pelopor dari keburukan yang dengan itu akan menjadi dosa jariyah baginya. Itu akan menjadi dosa jariyah baginya. Dan orang yang mengajak pada kesesatan atau kemaksiatan ini mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya, begitu kan? Tapi maknanya itu bukan berarti dosa orang yang melakukan kemaksiatan itu berangkat karena orang itu menjadi pelopor, semuanya ditimpakan kepada pelopor itu, bukan gitu. Masing-masing itu mendapatkan dosanya gitu. Yang menjadi pelopor dapat dosa, yang mengikuti dapat dosa gitu. Sedangkan orang yang menjadi pelopor itu mendapatkan dosa tambahan gitu loh. Jadi misalnya ada seseorang nih yang menjadi inspirator di dalam keburukan, dia dapat dosa. Orang terinspirasi dari orang ini, juga dua-duanya dapat dosa. Terus tuh dapat dosa, dapat nih, ngikut gitu. Kayak akar gitu dia, berantai. Ya. Mereka semua ini inspirator yang mengikuti, semuanya dapat dosa nih gitu. Tapi yang inspirator ini juga mendapatkan dosa tambahan karena menginspirasi orang. Jadi kalau kita buat kayak hierarki gitu, kayak akar gitu kan, dia lama-lama bercabang, bahaya kan? Bahaya. Dosanya itu kemudian dosa tambahannya akan bertumpuk kepada inspirator itu. Terus begitu. Oleh karena itu, ini bahaya banget loh dosa jariyah. Jangan antum kira ini dosa biasa-biasa aja. Ini bahaya banget gitu. Masalahnya itu, antum bukan hanya mendapatkan dosa karena perbuatan yang antum lakukan, tapi antum juga mendapatkan dosa berkaitan dengan keburukan yang orang lain lakukan berangkat dari antum yang menjadi inspirasi di dalam kemaksiatan. Jemaah mengenali Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya terbesar dari dosa jariyah ini, dosa ini akan terus mengalir kepada kita. Dosa ini akan terus mengalir kepada kita, berlangsung mengalir kepada kita, ya, meskipun pelakunya sudah berhenti melakukannya, bahkan setelah pelakunya meninggal dunia. Akan terus mengalir begitu, akan terus mengalir. Bayangkan, setelah orang meninggal dunia, orang-orang masih melakukan kemaksiatan yang orang sebelumnya lakukan.
dia sebarkan kemudian kemaksiatannya itu di media sosial, pemikirannya, tulisannya di media sosial. Dan bagaimana kemudian orang yang sudah meninggal kemudian ingin menghapus, ingin men-take down itu semua? Susah, nggak bisa gitu. Oleh karena itu, nanti kita akan sampaikan ya, bagaimana cara taubat dari dosa jariah ini. Tapi pada intinya, seseorang yang kemudian wafat sebelum ia bertaubat dari dosa jariahnya ini, maka dia akan terus mendapatkan transfer dari dosa orang yang mengikutinya di dalam keburukan. Ya, makanya tadi Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan gitu loh. Bekas yang mereka tinggalkan juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dosa jariah ini sangat menakutkan sekali. Dosa jariah ini sangat menakutkan sekali hadirin. Karena ketika seseorang sudah meninggal dunia kan sebetulnya sudah terputus segala amalnya gitu. Seseorang itu tetap memerlukan pahala ketika sudah berada di alam kubur. Makanya dia meninggalkan bekas-bekas berupa amal jariah gitu. Tapi kebalikannya, ada sebagian orang yang justru tetap mendapatkan dosa secara langsung, mendapatkan transferan dosa begitu. Apakah itu melalui dari postingan yang ternyata masih orang ikuti, melalui video-video yang masih orang tonton, atau satu ajakan untuk mengikuti suatu keburukan yang masih ada tuh di timeline media sosial kita, sehingga orang itu masih mengikuti keburukan sebagaimana yang kita publikasikan. Oleh karena itu, apalagi di zaman media sosial ini luar biasa sekali. Di zaman media sosial ini, kalau dulu secara konvensional mungkin kita mempengaruhi orang secara personal 1-2 orang saja gitu. Tapi sekarang di era digital, media sosial, semua orang seluruh dunia bisa melihat, bisa membaca apa yang kita tulis. Jadi antum bayangkan, kalau yang antum sebarkan itu di media sosial suatu kesesatan, kekeliruan, keburukan, kebid'ahan, kesyirikan, berapa banyak dosa yang akan orang itu dapatkan? Berapa banyak dosa yang akan orang itu dapatkan? Karena banyak orang terpengaruh dari kemaksiatan itu, kemudian mengikuti kemaksiatan tersebut. Jadi lebih parah di zaman ini, zaman digital gitu. Jadi lebih parah di zaman digital. Jamaah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melihat ya beberapa contoh dari perbuatan yang bisa menjerumuskan dalam dosa jariah. Perbuatan yang bisa menjerumuskan di dalam dosa jariah. Yang pertama misalnya, seseorang itu bisa mendapatkan dosa jariah berangkat dari konten maksiat yang ia sebarkan. Seseorang itu bisa mendapatkan dosa jariah berangkat dari konten kemaksiatan yang ia sebarkan. Misalnya, dia itu punya media sosial, banyak pengikutnya begitu. Bahkan dia hidup dari media sosial itu, dari promosi, dari iklan gitu kan. Kemudian untuk menarik peminat, menarik penonton, kemudian apa yang terjadi? Di situ dia menyebarkan konten yang mengandung kemaksiatan. Orang lain kemudian menontonnya, begitu ikut menyebarkannya, mendownload, menyebarkan ulang, men-share-nya, dan banyak orang terpengaruh, akhirnya jatuh dalam kemaksiatan tersebut, ya, terinspirasi dari konten yang disebarkan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seseorang itu harus berhati-hati dari perbuatan ini. Kenapa demikian? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu, ya, kutila alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Siapa yang membuat suatu jalan atau kebiasaan buruk lalu diamalkan setelahnya, maka ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka bahaya sekali hadirin ya. Ketika seseorang menyebarkan konten di media sosial, jangan kira konten itu hanya akan ditonton. Bisa jadi itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan keburukan serupa atau lebih parah dari itu. Kemudian terus kemudian akan dipraktekkan oleh orang lain. Bahaya nggak? Bahaya banget. Sangat-sangat bahaya sekali. Kemudian ya, di antara perkara yang berpeluang atau bisa menjadikan itu menjadi dosa jariah adalah mengajak orang pada kemaksiatan. Seseorang itu bisa secara langsung misalnya mengajak orang lain melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, bisa secara langsung gitu. Kita punya teman, kita diajak oleh teman kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temannya itu ikutlah gitu loh. Karena ikut-ikutan gitu kan. Nah, berangkat dari ikut-ikutan ini ya akhirnya apa? Dia terjatuh dalam pergaulan bebas, bisa dalam perjudian, bisa dalam pornografi atau kemaksiatan lainnya. Ya.
Jadi mengajak orang lain pada kemaksiatan, hati-hati loh. Ini bisa menjadi sumber dari dosa jariah. Bagaimana kemudian setelah antum ya mengajarkan kemaksiatan kepada teman antum mengajarkan lagi kemaksiatan itu kepada teman yang lain, mengajarkan yang lain kepada yang lainnya. Berapa banyak dosa yang akan antum dapatkan. Ada orang yang mengajarkan, misalnya, mohon maaf, di zaman sekarang ini banyak judi online gitu. Temennya ini udah susah gitu loh, maksudnya ekonominya itu lemah. Kemudian ada temennya nih nawarkan, coba main judi online, menguntungkan gitu, dan lain sebagainya gitu. Dia mempromosikan situs judi online gitu. Makanya mempromosikan ini bisa menjadi sumber dosa jariah gitu. Dia yang mempromosikan itu bisa mendapatkan dosa jariah, bisa mendapatkan dosa jariah. Atau misalnya orang yang mempromosikan judi online di media sosialnya, kan ada tuh ya, beberapa kemarin yang kemudian menjadi persoalan ya, dia mempromosikan judi online di media sosial. Ini bahaya sekali. Bagaimana kemudian orang terjatuh dalam judi berangkat dari perbuatan yang ia lakukan, dia promosikan di media sosial, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW, "Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak pada kesesatan, pada keburukan, pada kemaksiatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Oleh karena itu hati-hati ya, hati-hati. Kemudian yang berpeluang menjadi dosa jariah adalah ketika seseorang itu menyebarkan ajaran agama yang salah. Ada orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Ada seorang ustadz, seorang da'i yang di situ dia ternyata menganjurkan pengikutnya untuk melakukan kebid'ahan, menyuruh mereka melakukan kesyirikan misalnya. Atau malah dia berbicara tanpa ilmu, akhirnya dia menyesatkan para pendengar. Ada yang seperti itu, ada. Atau menyebarkan hadis-hadis palsu. Ini bahaya sekali. Orang bisa tersesat berangkat dari hal tersebut. Hadis-hadis palsu tuh kan banyak berseliweran di media sosial tuh. Banyak banget. Maka Anda ingatkan kepada orang yang ketika menyebarkan ilmu tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun." gitu. Supaya orang yang memikul dosa-dosanya dengan sempurna pada hari kiamat, dan sebagian dari dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa pengetahuan. Jadi yang mereka lakukan suatu kemaksiatan, bid'ah gitu, kesyirikan dia lakukan, tapi dia juga akan mendapatkan transferan dosa dari orang lain karena dia menjadi pelopor. Oleh karena itu, hendaknya para ustadz, para da'i tidaklah mengajarkan kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Jangan sampai yang dia ajarkan, yang ia sampaikan sesuatu yang menyimpang. Kenapa? Itu bisa menjadi ya sunnah sayyi'ah, ya, sunnah yang buruk yang kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Kemudian ada sebagian orang ya, misalnya sebagian orang yang mengatakan, menurut saya perbuatan ini nih boleh karena ini gitu. Padahal banyak dalil menunjukkan perbuatan itu nggak boleh dilakukan. Cuman dia menulis di media sosialnya, menurut saya kan. Coba antum bayangkan, jika orang seperti ini nih tulisannya dibaca banyak orang, kemudian diikuti banyak orang, betapa banyak kemudian kerusakan yang akan ditimbulkan, kesesatan yang akan muncul. Ini bahaya sekali. Orang berpendapat ya memahami agama pakai logika. Menurut saya itu nggak boleh. Menurut saya itu boleh. Tapi ketika mereka mengatakan boleh dan tidak boleh, mereka nggak punya dalil di balik argumen yang mereka sampaikan, di balik alasan yang mereka sampaikan. Dia hanya mengatakan menurut saya, menurut logika dia gitu. Kalau misalnya logika mereka lurus, ya bisa jadi benar. Ya, tapi kalau logikanya menyimpang, dia kan hanya berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ini bahaya banget yang kayak gini gitu loh. Oleh karena itu, hati-hati dengan orang yang seperti ini. Maka lihat, dari mana antum mengambil sumber untuk mengisi otak antum. Jangan sampai dari sumber yang salah. Apalagi untuk mengisi hati antum. Jangan sampai dari sumber yang salah, apalagi keliru. Dan ingat ya, para ustadz yang mengajarkan sesuatu yang menyimpang, atau para motivator, atau orang yang berkecimpung dalam podcast dan lain sebagainya, ketika itu diikuti, maka itu akan menjadi sesuatu keburukan yang akan terus mengalir dosanya sampai hari kiamat gitu. Kemudian di antara perkara yang bisa
menjadikan itu sebagai dosa jariah adalah mengajarkan atau mempromosikan bid'ah. Mengajarkan atau mempromosikan kebid'ahan. Yang perlu diwaspadai oleh kita semua adalah ketika kita mempromosikan kebid'ahan. Seseorang yang mengajarkan, mempromosikan kebid'ahan, lalu mengajak orang lain untuk mengikutinya, maka dia berada dalam ancaman dan akan mendapatkan dosa jariah gitu dari orang yang mengikutinya. Karena kata Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah, jelas tuh, wa kullu dhalalatin finnar. Gitu loh. Setiap kebid'ahan itu bisa menghantarkan pada kesesatan. Makanya di zaman ini orang itu kadang-kala udah tahu itu bid'ah, masih aja dikerjain, masih saja dipromosikan. Takut kehilangan pengikut, takut dihujat, takut diusir. Ya. Makanya bahaya sekali ini mengajarkan di bid'ah ya. Kalau bisa ya antum lah ya mengingatkan kepada orang lain akan bahaya bid'ah. Ini perbuatan yang menjurumuskan pada kebid'ahan. Di sini kita berbicara tentang ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tidak juga dicontohkan para salaf gitu. Kemudian dianggap itu bagian dari syariat. Dianggap itu bagian dari syariat. Kita tidak berbicara masalah furu' ya. Kita bukan berbicara tentang masalah khilaf ya, tapi kita berbicara tentang bid'ah yang sudah jelas itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Katakanlah misalnya kunut, memang ada sebagian ulama yang mengatakan bid'ah, tapi ada juga sebagian ulama dari 4 mazhab itu yang mengatakan itu sunnah gitu. Ini kita berlapang dada, tapi kita membahas masalah ya memang yang jelas itu bid'ah gitu. Misalnya maulid Nabi, misalnya tahlilan, apalagi misalnya. Dan apa anehnya, sebagian orang itu menjadikan ya menjadikan dalil berkaitan dengan kalimat tahlil untuk melegalkan tahlilan mereka. Tahlil dan tahlilan itu dua hal yang berbeda. Tahlil itu bacaan yang memang sudah ma'ruf dan itu disyariatkan bacaan itu. Tapi kalau tahlilan itu nggak dikenal di dalam syariat kita. Itu nggak dikenal di dalam syariat kita. Yang dikenal ya tahlil. Maka ana kira hal yang aneh ya ketika orang melegalkan ibadah tahlilan yang mereka lakukan, yang mereka angkat itu dalil tahlil. Padahal itu tidak ada perintah tahlilan. Maka ini adalah perkara yang harus kita perhatikan gitu. Kemudian di antara perkara yang bisa menjadi dosa jariah adalah ketika seseorang misalnya mencontohkan atau mempraktekkan cara berpakaian haram atau membuka aurat. Kan kadang-kala nih ada sebagian dari public figure atau misalnya content creator ini dia memberikan tutorial cara berpakaian, memberikan tutorial apalah itu berkaitan dengan berpakaian, dan yang mereka contohkan, yang mereka perlihatkan, mereka publikasikan itu pakaian yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, membuka aurat lah, jilbabnya itu jilbab yang jahiliyah gitu. Maka ini berpeluang menjadi dosa jariah, mempopulerkan cara berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Karena orang terpengaruh, orang kemudian meniru gaya berpakaian tersebut. Ya. Padahal penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian orang mengikuti karena terinspirasi, kok kayaknya bagus ya model pakaian kayak gitu, ikut gitu. Itu bisa menjadi sumber dosa jariah gitu. Apalagi di zaman sekarang, ini model pakaian luar biasa sekali. Dan Nabi SAW menyebutkan, ya, memperingatkan tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nisa'un kasiyatun ariyatun, ma'ilatun mumilatun. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang menyimpang dan membuat orang lain menyimpang. Jadi di zaman sekarang, ada orang yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Baik laki-laki atau perempuan. Pakaiannya ketat. Atau pakai pakaian yang pendek sekali sehingga mengekspos bagian aurat yang seharusnya ditutup. Terekspos kemudian di publik. Ketika itu menjadi sumber atau menjadi inspirasi orang untuk melakukan atau memakai pakaian serupa, itu bisa menjadi dosa jariah. Itu bisa menjadi dosa jariah. Oleh karena itu, Anda ingatkan kepada orang-orang yang ya konten kreator atau public figure, jaga cara berpakaiannya. Jangan sampai cara berpakaian antum-antunna itu menjadi sumber daripada inspirasi orang di dalam melakukan keburukan. Bukan hanya itu hadirin.
Ketika seseorang itu menggunakan pakaian yang serba terbuka, itu bisa memancing maksiat yang lainnya, bisa mengundang maksiat lainnya. Ya, syahwat orang, mata orang jadi jelalatan. Ya. Maka hati-hati. Hati-hati gitu. Ya, dalam masalah ini hati-hati. Kemudian di antara perkara yang bisa menjadi atau berpeluang menjadi dosa jariyah adalah menjadi contoh buruk, menjadi contoh di dalam perilaku yang buruk. Seseorang mungkin bisa saja melakukan kemaksiatan di hadapan orang lain, kemaksiatan di hadapan orang lain gitu. Ternyata orang lain menirunya. Kita lihat nih, banyak sekali juga konten kreator, anak kritik sekalian lah, ya, yang mereka itu menampilkan kata-kata kotor di dalam konten mereka. Kata-kata kotor, kata-kata toksik, ya, mengabsen kebun binatang. Kan anak di zaman sekarang itu mengikuti kata-kata kotor itu mereka dapatkan dari media sosial, dari HP mereka. Yang menyebarkannya itu tidak lain dan tidak bukan itu para konten kreator itu. Dipraktekkan ya, nyebut-nyebut nama-nama binatang dan lain sebagainya, menyebut kata-kata kotor gitu. Ini bisa menjadi dosa jariyah loh gitu. Ini bisa menjadi dosa jariyah. Atau misalnya perilaku yang menyimpang, ada orang yang buat konten prank misalnya, ternyata menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti yang serupa, dapat tuh dosa jariyah. Atau misalnya melakukan hal-hal yang memang itu berbahaya, ya. Ada yang istilahnya itu freestyle ya. Gerakan freestyle itu kan banyak diikuti oleh anak-anak. Mereka dapat tuh di media sosial, di TikTok dan lain sebagainya. Diikuti, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Menjadi mudarat bagi mereka. Ada yang sampai patah tangannya. Kalau yang freestyle ini mungkin ya bisa dilakukan oleh profesional gitu, tapi kalau diikuti oleh anak-anak ini bahaya. Ini kembali lagi juga kepada orang tuanya begitu. Apakah mereka memfilter HP anaknya atau tidak? Mereka memfilter apa yang dilihat anaknya atau tidak? Itu juga kadang-kala dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian ya, di antara perkara yang berpeluang menjadi dosa jariyah adalah ketika menyebarkan sesuatu yang membuat maksiat dianggap biasa. Kadang-kala maksiat itu dianggap besar karena jarang dikerjakan. Tapi kalau sering dikerjakan, rutin, continue, dia akan menjadi sesuatu yang kayaknya remeh gitu loh. Oleh karena itu, mempublikasikan kemaksiatan sehingga kemaksiatan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini ada ancamannya dari Nabi, ini ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang senang agar perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia ataupun di akhirat. Jadi dosa jariyah itu bukan hanya berkaitan dengan mengajak orang secara langsung, tapi itu bisa berkaitan dengan dari ucapan, dari konten, dari pakaian, penampilan kita, perbuatan, kebiasaan yang ia populerkan. Kadang-kala disebar di media sosial gitu kan. Sehingga apa? Keburukan tersebut yang udah populer dianggap biasa aja. Kan kita lihat sekarang, pacaran dianggap biasa nggak? Biasa. Padahal itu diharamkan gitu loh. Karena bisa menjadi peluang terjadinya perzinahan di situ. Wala taqrabuz zina gitu. Ya. Para ulama mengharamkan pacaran karena memang itu bisa menjadi jalan yang menuju pada perzinahan gitu, menutup jalan yang bisa menghantarkan kepada perzinahan. Kayak pacaran gitu. Ada orang yang minum minuman keras, ada orang, kita terbiasa nggak orang melihat orang membuka aurat? Udah biasa. Kenapa? Karena udah dipopulerkan gitu loh. Karena udah dipopulerkan, dan orang yang mempopulerkannya itulah yang akan mendapatkan dosa jariyah itu. Ya. Oleh karena itu sangat menakutkan ya. Sangat menakutkan apabila kita ini menjadi sebab orang lain melakukan dosa, apalagi setelah kita meninggal dan kita belum bertobat di atasnya. Ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Ya. Misalnya di media sosial itu sering Anda temukan ya, misalnya mau lebaran atau peringatan kemerdekaan itu kadang-kala ada acara kayak konser gitu ya. Rame itu orang yang bagiin pamfletnya tuh. Ya, jadi orang yang mengajak orang lain nonton konser, nonton band, ya, menghimbau orang, yuk ikut yuk, ramaikan yuk gitu. Maka dia ini pelopor kemaksiatan, ini bisa jadi dosa jariyah gitu loh. Ini bisa jadi dosa jariyah, antum bayangkan ya.
Nggak ada kebaikan sama sekali kalau antum hadir di dalam acara nonton band itu, nggak ada sama sekali. Justru hanya akan menambah dosa antum gitu loh. Yang orang nonton band ya campur baur laki perempuan, joget-joget, melihat aurat, gitu kan? Campur baur laki-laki perempuan, ada minum-minuman keras. Bahkan banyak terjadi perzinahan, ya. Setelah itu apalagi ada yang berkelahi gitu, bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan, nauzubillah. Berangkat dari nonton band itu tadi. Dan antum seenak jidat antum nyebarin, ngajak orang nonton, yuk nonton band yuk gitu. Ramein ada di sini gitu. Otak antum di mana gitu? Ngajak orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, otaknya itu di mana? Kan sekarang dianggap biasa hal itu. Kenapa demikian? Karena menormalisasi kemaksiatan. Makanya kadang-kala tuh ana merasa geram biasanya dengan orang yang menyebarkan info, yuk nonton band yuk. Itu otaknya gimana gitu. Dia nggak tahu kan? Apakah dia nggak tahu bahayanya dosa jariah gitu? Ini kan anehnya di zaman sekarang ini. Ya. Dan kadang-kala juga di atas pentas, di atas panggung itu, yang punya band itu kadang-kala ya menurut ana aneh ya. Mohon maaf kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, artis kami, biduan kami, penyanyi kami, tampilannya kayak gini hanya di atas panggung saja gitu. Di luar panggung itu nggak seperti ini. Maksudnya adalah di atas panggung itu artisnya itu pakai pakaian yang, aduh, nauzubillah, ya, luar biasa gitu. Terbuka di sana sini, menampakkan aurat, lekukan tubuh gitu loh. Ini mohon maaf ya, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, pakaiannya ini seperti ini hanya di atas panggung saja. Kan menurut anak ini pernyataan yang konyol yang seperti ini. Kenapa demikian? Justru inilah semakin tersebarnya kemaksiatan gitu loh. Udah orang pakai pakaian seksi, disimpan di atas panggung, kan menurut anak ini sesuatu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, apakah kemudian ketika dia berada di atas panggung, di atas pentas itu menjadi boleh dia pakai pakaian seperti itu? Kan enggak. Kan enggak. Menurut anak ini aneh ya. Aneh sekali. Ya, baik itu perempuan yang membuka auratnya atau yang pakai jilbab biasanya itu nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh. Mereka itu bukan tontonan. Wanita itu bukan tontonan. Oh, kalau kayak gitu, laki-laki aja yang jadi penyanyinya gitu. Ini masuk juga dalam haramnya musik gitu loh. Haramnya musik, haramnya alat-alat musik gitu loh. Ya, maka ini perkara yang harus diperhatikan. Di mana sekarang kemaksiatan yang dulu dianggap besar, sekarang udah dianggap biasa karena udah dinormalisasi gitu loh. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya kita akan melihat bagaimana cara bertaubat dari dosa jariah. Bagaimana bertaubat dari dosa jariah ini. Ya, sebetulnya masih banyak sekali ya dosa-dosa jariah bentuk-bentuknya, tapi Anda kira 7 hal ini sudah cukup lah ya. Nanti sisanya antum cari sendiri. Jadi pada intinya dosa jariah itu adalah keburukan yang antum lakukan, ternyata efeknya bukan ke antum juga. Efeknya ke orang lain, jadi ngikutin antum gitu. Ya, itu bisa menjadi dosa-dosa jariah. Jemaah sekalian, ya, meskipun dosa jariah ini besar, bukan berarti pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa jariah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Oleh karena itu, jika memang antum ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa jariah, maka ada beberapa hal yang perlu antum lakukan. Ada beberapa hal yang perlu antum lakukan. Yang pertama, ya, bagaimana syarat-syarat diterimanya taubat, ya. Itu antum perlu menyesali dosa yang telah antum lakukan. Antum perlu menyesali dosa yang pernah antum lakukan. Kemudian meninggalkan kemaksiatan tersebut, kemudian bertekad untuk tidak kembali atau mengulangi perbuatan tersebut. Namun jika berkaitan dengan dosa jariah, ada beberapa hal yang perlu untuk antum lakukan agar antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain antum
ya, bertaubat kepada Allah, menyesal, kemudian bertekad tidak mengulangi. Ada beberapa hal yang perlu antum lakukan untuk menghapus dari dosa jariyah ini. Yang pertama, jika itu berkaitan dengan ada konten keburukan yang antum sebarkan, selain antum bertobat, antum harus hapus itu konten. Antum harus take down konten itu. Kalau yang antum sebarkan itu informasi yang salah, informasi agama yang keliru, koreksi dan jelaskan dengan benar. Antum klarifikasi. Antum luruskan bahwasanya sebelum yang antum sampaikan itu adalah keliru. Yang antum sampaikan itu keliru, kemudian antum ya sampaikan yang benarnya itu kayak gimana gitu. Yang sebelumnya itu yang keliru yang disampaikan. Ya, kemudian jika antum pernah mengajak orang lain pada keburukan, maka berusahalah mengingatkan orang tersebut agar meninggalkan perbuatan tersebut. Antum dakwahi bahwasanya dulu saya pernah melakukan perbuatan ini, kemudian mengajak kamu juga, tapi sekarang ya Anda mengajak antum ya kembali kepada jalannya Allah gitu. Kan udah banyak di zaman sekarang contohnya gitu. Ada kadangkala ada ceritanya ada seorang tokoh agama, seorang pendeta yang mengislamkan ada seorang pendeta yang mengkristenkan sekian banyak orang begitu. Tapi ternyata plot twistnya ternyata dia pendeta itu masuk Islam gitu loh. Plot twistnya pendeta itu masuk Islam gitu. Maka bagaimana cara pendeta itu menghapus ya, mantan pendeta itu menghapus dosa-dosa sebelumnya itu dengan cara apa? Mengajak orang yang sudah ia dakwahi pada kesesatan agar diajak pada kebaikan, diajak kepada agama yang hanif, kepada agama yang lurus ya, masuk ke dalam Islam begitu. Maka itu adalah di antara cara yang bisa dilakukan. Ya. Dan jika menjadi pelopor suatu keburukan, misalnya apakah cara berpakaian, kata-kata kasar, lain sebagainya, dan orang lain ternyata masih mengikutinya, maka berusahalah memutus pengaruh buruk tersebut. Berusahalah memutus pengaruh buruk tersebut dengan cara kemudian mendakwahkannya bahwa yang dilakukan itu sebelumnya ternyata keliru. Ya, kemudian berusaha meluruskan orang yang melakukannya gitu. Ya. Ya, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu untuk dilakukan. Lalu bagaimana misalnya ketika kita sudah bertobat dari keburukan tersebut, ya, kita sudah menyesal dan tidak mengulangi, dan kita sudah berusaha ya untuk mengingatkan orang yang pernah mengikuti kita bahwasanya yang dilakukannya itu keliru dan berusaha dia ingin mengembalikan orang yang pernah mengikutinya ke jalan yang benar, ternyata nggak kembali. Padahal yang pelopornya ini udah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwasanya kalau pelopornya itu sudah bertaubat dengan taubat yang benar, maka tidak ada lagi dosa atasnya. Namun kalau ada orang-orang misalnya yang mengikutinya dan memang dia masih bisa menjangkau untuk mengingatkan dan dia mampu untuk menyampaikan, maka hendaknya dia memberitahunya agar mereka tidak menjadikannya sebagai teladan di dalam keburukan. Dan dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya telah salah dalam perkara ini dan saya telah kembali dari kesalahan saya. Jadi kalau misalnya antum menjadi pelopor keburukan, antum udah nyesel bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada konten yang udah di-download nggak bisa di-take down, maka antum istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dekat yang mungkin bisa diingatkan agar dia kembali, ingatkan, berusaha gitu. Apakah dia kembali, apakah orang masih menikmati konten itu, kita nggak bisa lagi menghapusnya karena udah disebar lain sebagainya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ketika antum sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa antum dengan ikhtiar juga antum lakukan untuk menghapus bekas-bekas kesalahan antum. Karena kata Nabi SAW, at-tabi'u minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang berbuat dosa, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ya, cuman perlu antum camkan, kalau udah tersebar kemaksiatan yang antum lakukan, kalau sudah terlanjur tersebar, taubat itu bukan berarti percuma, enggak ada istilah percuma di dalam taubat. Ya, oleh karena itu, ketika antum ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih tersebar konten karena itu di luar kendali antum sudah bertobat nih ya,
untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa antum dan menutup semua kesalahan-kesalahan yang sebelumnya antum lakukan. Ya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan semampu antum. Apa yang antum bisa lakukan untuk menghapus dosa masa lalu antum, lakukan sebisanya. Yang bisa antum jangkau, yang bisa dihapus, hapus. Apa yang sudah tersebar, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa antum. Tapi ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang berkaitan dengan masalah dosa jariyah, bahaya dan cara bertaubat darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala urusan dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.